Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik-baik saja. Berhubung guru kelas 3 berhalangan masuk, maka pembelajaran hari ini digabung antara kelas 2 dan kelas 3. Sebelum memulai pelajaran, Bapak membaca doa terlebih dahulu. Ketua kelas dipimpin untuk membaca doa. Terima kasih. Bapak absen terlebih dahulu untuk kelas 2. Ketua kelas, apakah masuk semua? Masuk semua. Alhamdulillah. Kelas 3 ketua kelas, apakah masuk semua? Masuk semua. Alhamdulillah. Untuk kelas 2, tujuan pembelajaran kali ini yaitu melalui modul atau buku dan bimbingan, siswa dapat mengenal keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya. Untuk kelas 3, tujuan pembelajaran kali ini melalui modul dan bimbingan, siswa dapat mengenal macam-macam alat ukur dan satuan ajar. Untuk kelas 3, silahkan ketua kelas bentuk kelompok. Satu kelompok berisi 5 siswa. Setelah dibentuk, buka pada modul. Di situ ada lembar kerja siswa LKS. Silahkan dikerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silahkan dikerjakan dahulu. Bapak ke kelas 2 dulu. Sekarang kelas 2. Keragaman dan wujud benda. Keragaman wujud benda dibedakan terdiri dari 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Contohnya benda padat seperti ini, yaitu bola, terus meja, buku, dan kaleng. Inilah contoh benda padat. Yang kedua, benda cair. Benda cair adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya seperti minyak goreng, sirup, air kopi, dan oli mesin. Ini adalah contoh benda cair. Seperti ini, contoh benda cair. Selanjutnya, benda gas. Yang ketiga adalah benda gas. Benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya yaitu seperti balon udara. Balon udara memerlukan gas untuk menerbangkan balonnya. Yang kedua yaitu ban. Ban dalam sepeda. Ini memerlukan dipompa untuk memenuhi angin padat di dalam ban. Selanjutnya adalah pada tabung gas LPG. Seperti ini contohnya. Itulah wujud benda yang terdiri dari 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Contohnya yang sudah Bapak tadi tampilkan ada gambar. Apakah
bentuk kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 siswa. Nah, setelah itu kalian buka LKS pada modul. Di situ ada LKS, silakan dikerjakan setiap kelompoknya. Silakan kerjakan terlebih dahulu Bapak ke kelas 3. Apakah sudah selesai LKS-nya? Sudah selesai semua? Ada yang belum? Sudah selesai. Nah, sebelum membahas tentang LKS, Bapak menyampaikan materi terlebih dahulu. Macam-macam alat ukur yang terdiri dari mistar atau penggaris, yang kedua meteran, yang ketiga jangka sorong, yang keempat mikrometer skru, dan satuan panjang. Sekarang ke macam-macam alat ukur. Yang pertama, mistar atau penggaris, seperti ini. Mistar atau penggaris, yaitu alat ukur panjang yang memiliki ukuran skala terkecil 1 mm. Pada saat melakukan pengukuran menggunakan mistar, arah pandangan tersebut harus tegak lurus dengan skala yang ada pada mistar dan benda yang diukur. Seperti ini gambar mistar atau penggaris. Yang kedua, meteran. Meteran ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu meteran saku, meteran pita, meteran roll. Meteran yaitu alat ukur panjang seperti mistar, tetapi dapat digulung dan panjangnya antara 10 sampai 50 meter, bisa lebih. Meteran sering digunakan untuk mengukur panjang bangunan atau kayu. Meteran ini umumnya terbuat dari bahan plastik, alat besi tipis. Satuan yang dipakai adalah milimeter, sentimeter, atau inci. Macam-macam meteran yaitu meteran saku. Meteran saku ini biasanya digunakan untuk mengukur panjang seperti meja. Biasanya digunakan oleh tukang bangunan atau tukang kayu. Meter saku. Sekarang meteran kayu. Biasanya digunakan untuk mengukur anggota tubuh. Biasanya digunakan oleh tukang jahit untuk mengukur ukuran jahitnya. Meteran roll digunakan untuk mengukur benda yang cukup panjang, seperti panjang halaman, ruang kelas, dan lebar jalan. Jadi meteran roll ini biasanya digunakan untuk mengukur panjang halaman, jalan, atau ruang gedung. Selanjutnya yaitu yang ketiga, jangka sorong. Seperti ini gambarnya, jangka sorong. Kelihatan? Jangka sorong yaitu alat ukur yang ketelitiannya dapat mencapai 100 mm. Jangka sorong terdiri dari 2 bagian, yaitu rahang tetap dan geser. Rahang tetap dan geser. Skalanya pada jangka sorong yaitu sentimeter dan milimeter. Seperti ini jangka sorong. Kelihatan semua? Di belakang kelihatan? Kelihatan. Selanjutnya yang keempat, mikrometer skru, yaitu sebuah alat ukur yang sangat presisi yang memiliki tingkat akurasi tinggi. Mikrometer dapat mengukur benda dengan satuan ukur yang memiliki ketelitian. Satuannya yaitu milimeter. Biasanya digunakan dalam teknik mesin dan elektro karena akurasinya bagus dalam mengukur ketebalan benda atau diameter benda yang sangat kecil.
Jadi mikrometer sekup ini mengukur benda-benda yang kecil, yang sangat kecil, sehingga bisa mengukur pada satuan milimeter. Mikroskop. Di sini paham tentang macam-macam alat ukur. Apa ada pertanyaan tentang macam-macam alat ukur? Jika tidak ada, maka Bapak akan lanjut pada satuan panjang. Ya. Satuan panjang itu terdiri dari kilometer atau yang disingkat km, hektometer, hm, dekameter, dan meter, m, desimeter, dm, sentimeter, cm, milimeter, mm. Ini adalah tangga satuan panjang. Jika satuannya turun, maka dikalikan 10. Jika satuannya naik, maka dibagi 10. Jika kuadrat, misalkan km kuadrat atau km persegi, maka turunnya dikalikan 100. Sama halnya jika naik. Kalau angka 2 atau persegi, maka naiknya dibagi 100. Seperti ini tanda satuan panjang. km, km, dan m, dm, sentimeter, mm. Atau lebih ingatnya bisa disingkat k madam dcm. K madam dcm. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Apakah ada pertanyaan yang kelas 3? Tidak ada. Kalau tidak ada, untuk kelas 3 LKS-nya kan sudah dikerjakan. Bapak minta satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya pada LKS. Silakan ketua kelas tunjuk kelompok untuk mempresentasikan ke depan. Terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang saya pindah ke kelas 2 terlebih dahulu. Kelas 2, apakah sudah selesai mengerjakan LKS pada modul? Sudah. Nah, silakan ketua kelas menunjuk salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang untuk kelas 2, Bapak merangkum materi pembelajaran pada hari ini. Wujud benda terdiri dari 3, yaitu benda padat, benda cair, benda gas. Dimana tadi Bapak sudah bahas benda padat contohnya seperti bola, terus benda cair contohnya seperti minyak, benda gas contohnya seperti tabung gas LPG. Seperti itu. Untuk kelas 3, macam-macam alat ukur yang terdiri dari 4, yaitu mistar atau garis, meteran, jangka sorong, mikroskop yang sudah Bapak bahas tadi, definisinya atau pengertiannya. Terus satuan panjang. Satuan panjang yang terdiri dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Tadi sudah Bapak jelaskan. Apakah kelas 2 dan kelas 3 ada pertanyaan atau yang kurang paham tentang pelajaran ini? Tidak ada. Jika tidak ada, maka
maka Bapak akhiri pada pertemuan kali ini. Silakan ketua kelas. Tadi kan yang doa awal ketua kelas 2. Sekarang doa akhir ketua kelas 3. Silakan untuk pimpin doa ketua kelas 3. Doa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas 3. Demikian pertemuan hari ini. Jangan lupa untuk minggu depan kelas 2 dan kelas 3 di situ ada tugas individu pada modul. Nah, silakan dikerjakan di rumah masing-masing. Minggu depan akan Bapak bahas. Demikian pertemuan kali ini Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.